RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Oh iya. Tinggal di Padang. Sehari-harinya apa kegiatannya di Padang? Pensiunan Pak Ji. Tadinya dinas di mana? Di Jakarta. Jadi apa? PNS. PNS di Dinas, mana? Dinas Kesehatan DKI. Dinas Kesehatan DKI. Iya. Tahun berapa tuh pensiun? Awal Januari 2023. Oh baru. Baru. Kemarin 2025 ya. Iya. Nah di sana jadi kegiatan apa di Padang sekarang? Belum ada Pak Ji. Hah? Belum ada. Belum ada. Iya. Di Padang tinggal sama siapa aja? Sama anak sama istri. Anak sama istri. Iya. Semua anaknya berapa? 4. Yang 2 sudah menikah, 1 di Bandung, 1 di Medan. Yang 1 masih kuliah di Jakarta. Yang tinggal di kampung sekarang yang tua, laki-laki. Yang tua. Iya, belum kerja, belum usaha. Nah waktu Bapak kerja di Jakarta jadi nggak tinggal di Padang dong? Enggak, tinggal di Bekasi. Bekasi. Iya. Setelah itu hijrah ke Padang. Jadi ceritanya begini Pak Ji. Ya, deketin mic-nya. Saya di awal pensiun 2023 dapat stroke, dapat bolak-balik ke rumah sakit. Biaya tetap tinggi. Yang sakit siapa? Saya. Oh iya. Nah, terus istri juga dapat stroke juga di kepala. Terus sehingga biaya cukup besar. Akhirnya untuk menutup biaya semua untuk pernikahan, jual rumah, jual mobil, jual semua habis. Makanya pindah ke Padang, ke rumah orang tua perempuan. Oh tinggal di Padang. Jadi Iya. istri orang Padang. Iya. Bapak bukan orang Padang. Orang Padang juga. Orang? Ya orang Padang juga. Oh Padang juga. Iya. Oh iya. Nah ini yang tahu RDAI siapa nih Pak kalau boleh tahu? Ada ponakan di Tajur Halang. Tajur Halang, Iya. Bogor. Iya. Dia ngomong gimana? Ya ceritalah nih kalau penyakit ini ke Pak Haji lah di sana ini. Pakai arifan lokal ini, gitu. Terus saya sering buka YouTube Pak Haji juga gitu. Sering mempelajari juga gitu. Udah coba-coba juga menjalani ya dikit-dikit lah, tapi belum sempurna gitu Pak Haji. Iya. Jadi sekarang nih maksain ke RDAI apa hajatnya kau boleh tahu? Iya kayak hajatnya ya karena sudah habis semua pertama lagi rumah. Habis semua? Iya. Uangnya, hartanya, hartanya, habisnya, asetnya semua habis. Tapi kan masih ada alat kelamin Bapak nggak hilang. Apanya? Alat kelamin Bapak masih Iya, ada iya. kan? Terus terakhir punya di bank pinjam bankan juga. Jadi saya sehari-hari ini memenuhi kebutuhan itu dari pinjaman bank Pak Haji. Oh iya. Jadi pensiunan itu dipotong bank. Oh iya. Jadi hajatnya ya itulah pengen kaya aja Pak Haji. Jadi pensiun sebulan nggak utuh. Nggak utuh. Cuman buntutnya doang. Iya. Kepalanya udah diambil bang. Sementara biaya masih tinggi. Jadi boleh dikatakan besar pasak dapat tiang lah. Iya. Biaya 3 masuknya cuma 1 gitu. Bapak tahu gak kenapa hajatnya Bapak lemot? Bapak tahu gak? Ya itulah yang saya minta masukan atau ini dari Pak Haji kenapa gitu. Pak, rata-rata kalau hajat kita lemot penyebabnya 1. Ya. Kita bikin jengkel Allah. Ya. Mana saya nggak bikin jengkel Allah Pak Haji? Lah, itu buktinya kok hajatnya lemot. Buktinya kalau hajatnya lemot pasti Allah kita bikin jengkel dong. Mungkin. Nah, iya. Caranya gimana Pak Haji supaya Allah nggak jengkel sama hajatnya kita? Iya. Nah, Bapak paksain yakinnya harus tingkat dewa. Ya. Jangan Bapak kan saya udah ini. Nggak boleh. Ya. Itu kan emang udah skenarinya Allah begitu. Ya. Terangin. Bikin takjub Allah. Harus seirama sama Allah. Sefrekuensi. Ya. Nerima takdir Allah. Dia kan belum terima. Kenapa ya kok utang saya nggak lunas-lunas? Ya. Jangan.
kalau dihitung kan memang belum waktunya lunas. Kan itu kan potong gaji. Iya, Pak Haji. Kok malah pengen cepat lunas? Jangan, potongan tetap berjalan. Iya. Tapi nanti Bapak dapat rezeki dari yang lain. Iya. Kita kan enggak, maunya kita. Jadi Tuhan kita yang ngatur. Iya. Utang kita lunasin. Ini nggak bisa. Orang kan kita perjanjiannya kan masih berapa tahun utang Bapak? 10 tahun. Tuh 10 tahun. Umur berapa sekarang? 63. 63 berarti. Lunasnya 73. Iya. Ya Allah. Lunasnya 73. Tapi dia pengen buru-buru dilunasin, Iya, Pak. iya. Bapak kan minjemnya sama Bank DKI. Iya. Bank DKI tadi udah kontak saya, Ji tolong jangan diajarin lunas ya. Karena dia lagi dikejar target. Kalau lunas nanti gimana ininya? Ajarin bos, menerima takdir Tuhan. Iya. Iya, Bapak. Ya. Hati-hati dengan hajat. Iya. Kalau Bapak hajatnya satu itu tadi, utang lunas, itu nanti bisa lunas. Iya. Kalau hajatnya lunas hutang, Iya. ya lunas hutang itu banyak cara. Apalagi pinjamnya Bapak di bank, Iya. itu paling gampang. Jaminannya, apalagi jaminannya SK, Iya. itu pasti lunas. Iya, pasti. Kebetulan ada pegawai bank di sini. Iya. Jadi kalau Bapak mau tetap hidup dan lunas, Bapak hilang, bikin surat kuning dari desa, dari stempel rumah sakit. Iya. Lunas Pak ya? Kan di Lunas. cover asuransi. Asuransi. Iya. Lunas itu. Nah, Betul itu. iya. Jadi, Betul. Jadi makanya tadi sudah ngikuti Mbak Nadia Ikut, di atas ya nanti ikut tadi. ngikuti. Jadi Bapak beban Bapak yang sudah berjalan artinya kan sudah tidak menjadi beban Bapak untuk ngangsur. Iya. Yang ngangsur siapa? Juru bayar. Bapak enggak tahu uangnya, sudah Iya. enggak apa-apa. Itu istilahnya Mbak Nadia, letakkan, Iya. taruh beban itu. Bapak jalani ilmunya Allah, praktekin yang diajarkan RDAY, yang diajarkan Pak Haji tadi. Iya. Dengan ditaruh itu, Bapak lepas, bebas. Iya. Ini bang. Bebas. Ini abang-abang. Abang, Abang. kalau Bapak taruh, menerima ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada Bapak, Bapak nanti akan hitam kembali rambutnya. Balik lagi ke dunia hitam. Sekarang kan Bapak udah ninggalin dunia hitam. Iya, betul. Nanti kalau Bapak Kembali lunas, lagi dong. balik lagi ke dunia hitam. Ya. Iya. Bos, pada Japri, emang bener rambutnya putih. Shoot bisa gak bos rambutnya doang bos? Dari belakang bos. Maka sengaja dibuka Pak Haji. Ya, biar ninggalin dunia hitam. Iya, Ya. ninggalin. Nah, Iya. biar dia lihat Ingat. bos. Nah, tuh dunia hitam. Sudah meninggalkan Sudah dunia meninggalkan hitam, dunia hitam. masuk ke dunia putih. Putih. Nah, maka harus benar-benar diletakkan. Iya. Kita menerima takdir dan ketetapan Allah. Iya. Bapak jauh-jauh dulu dari Padang ke Bogor. DKI. Iya. Nah, ke DKI, kerjanya di DKI, berarti itu atas izin Allah ditetapkan di situ. Iya. Dan Bapak menikmati sampai pensiun. Iya. Nggak ada usaha untuk pindah ke Padang kan? Nggak ada. Iya. Bukan. Bang DKI. Iya, jadi Dan bergelutnya di dunia pinjaman. itu tadi diterima, diletakkan apa yang menjadi beban Bapak biar tidak jadi beban. Sudah diajari Mbak Nadia di atas. Ini tinggal untuk review lagi. Iya. Letakkan, terima ketetapan Allah, maka Allah akan takjub. Iya. Kalau kita menerima
ketetapan Allah, pasti Allah akan takjub. Yang sampaikan Pak Haji tadi, Allah tidak takjub. Kenapa Bapak selama ini seperti ini? Karena Allah tidak takjub. Ya. Tidak mensyukuri, tapi isinya sifat itu yang dominan. Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah, menerima ketetapan dan takdir Allah, kita sebagai makhluk yang mulia pasti dikabulkan hajatnya. Ya. Bahasanya setan saja yang dihinakan oleh Allah sebagai makhluk yang terkutuk, makhluk yang terhina, jadi penghuni neraka, dia nggak protes, Betul. tidak mengeluh, Ya. tidak jengkel pada Allah, tapi legowo, lapang Dada. dada, menerima ketetapan dan takdir Allah. Udah terima saja. Tapi setan punya hajat. Ekstrim hajatnya, Pak. Ya. Ekstrim enggak hajatnya setan? Iya. Ekstrim. Ekstrim. Ekstrim, Pak. Hajatnya umur panjang seperti Bapak. Harus lebih dari 73 tahun. Iya. Biar bisa menikmati nanti slipnya itu utuh. Kalau lebih dari 73 tahun kan sempat menerima slip utuh. Betul. Nah, tapi bisa jadi karena kita legowo, Allah memberikan itu tidak sampai umur 73, tahun ini bisa dilunaskan. Amin. Tapi kata Mbak Nadia dan Bapak, kalau dilunasi baru di sepersekian utuh sama nggak melunasinya ya. Kalau utangnya Bapak 300 juta, Iya. kalau baru berjalan 1 tahun, Iya. 2 tahun Pak, Setahun. mau baru setahun, Bapak lunasinya tetap utuh 300 juta, bahkan ada penalti. Iya. Iya, maka biar aja berjalan nggak apa-apa. Nggak usah dilunasi makanya, jalan aja. Ya, pasti dengan hajat setan, iblis mohon kepada Allah, dengan legowonya dia minta umur sampai hari kiamat, Iya. Allah kabulkan. Ya, betul. Allah kabulkan hajatnya langsung tanpa ada catatan kaki, kata Pak Haji. Keputusan dan ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari kalau terjadi kesalahan. Nggak ada. Ada. Ya. Berjalan selamanya. Yang kedua, dia memohon kepada Allah untuk punya jamaah yang banyak. Ya. Punya anggota yang banyak, punya nasabah yang sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah, jamaahnya banyak, Pak. Banyak sekali. Banyak banget. Jamaahnya setan banyak sekali. Berarti Salah satunya yang berambut putih. karena dikabulkan oleh Allah, diridhoi, diizinkan. Betul. Dan semangatnya setan yang luar biasa, Pak. Kita jangan kalah sama setan. Untuk mendapatkan jamaah itu, setan sudah berikrar. Untuk marketingnya, untuk promosinya, dia akan datang siang malam, pagi, siang, sore, malam, datang terus dari marah mana saja. Depan, belakang, kiri, kanan. Betul. Datang. Gitu Pak ya. Ya. Semangatnya itu. Mengajaknya. Dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Nah, itu menjadi motivasi kita, Pak. Mencontoh setan. Mencontohnya apa yang dicontohkan? Semangatnya. Semangatnya, lapang dadanya, legowonya, Ya. keyakinannya. Keyakinan bahwa hajatnya dikabulkan Allah dan pasti dikabulkan Allah. Semangatnya. Ya. Bisa Pak ya? Ya. Legowo, yakin, semangat kerjanya Insya Allah. harus Ya. seperti Setan. iya, pasti semangatnya seperti itu, yakin. Pasti, ya. Dan kemudian kita kalau tahu seperti itu, maka kita jangan bersekutu sama setan. Semangatnya semangat kita semangat untuk bersekutu sama
Allah. Kalau kita sekutu sama Allah, kerjakan ilmunya RDAY, pasti selesai memberi solusi yang terbaik Amin. Allah kepada kita. Amin. Nah, yang diterangin nama Bapak tadi, ada gak yang berat kalau dipraktekin, Pak? Menerima takdir Tuhan, menerima takdir Allah. Enggak sih Pak Haji. Jangan ya. Karena kan Bapak kredit sampai 73 udah perjanjian waktu itu kita ada tanda tangan waktu mau ambil kredit. Nah itu Bapak syukuri dulu, syukurin terus. Masalah nanti cairnya di 2025 atau awal 2026 itu Allah punya kuasa. Kita nggak ada kuasa di situ. Jadi berbuat. Nah terakhir kita suka ngomong nih di mulut kita nih, hati kita sehingga muter loading. Dari mana lunasinnya? Kan saya nggak kerja. Loading. Nggak boleh. Ya sebenarnya gini Pak Haji. Kalau untuk pinjam uang sih saya nggak mikirin udah. Justru saya minta masukan motivasi gimana saya bisa membersihkan diri dan gimana Allah bisa takjub apa yang bisa saya lakukan. Tadi baca Quran 12 juz bisa nggak? Bisa, insya Allah. Iya. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Terakhir, sifat 18 nggak boleh ada. Kalau boleh tahu, Bapak ada berapa sifat dari 18 itu yang masih nempel di hati Bapak dari 18? Mungkin gundah Pak Haji. 1. Ngeluh. 2. Mikir. 3. Jengkel dan kepancing jengkel. 4, 5. Apa lagi? Itu yang lebih dominan. Coba terangin. Jangankan 18, 5 nggak boleh, jangan 5, 1 nggak boleh, jangan 1. Rembes, bocor halus nggak boleh. Iya Bapak. Itu lanjutan dari ceritanya setan tadi. Jadi formulir itu adalah formulir untuk mengisi menjadi anggotanya setan. Jadi kalau Pak Haji tadi sebetulnya checklist. Nah, checklist, oh ya masuk lolos. Kalau itu masuk di hati Bapak, artinya Bapak sudah sukses mengikuti langkahnya setan. Jadi sifat itu adalah sifatnya setan. Yang dihembuskan setan di dalam hati kita. Maka yang disampaikan Pak Haji jangankan 18. 10 nggak boleh. Bapak 6 nggak boleh. 1 pun tidak boleh ada Bapak. Karena kalau ada 1 sifat saja, dia adalah virus. Pasti akan berkembang. Mengembang di hati kita. Beranak pinak. Mengalir ke seluruh jaringan tubuh. Beredar. Mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Mempengaruhi pemikiran kita. Kalau sifat itu dominan di diri Bapak, maka itu yang menjadikan Allah tidak takjub. Allah akan takjub itu kalau itu semua bersih. Yang ditanam adalah sebaliknya dari itu. Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Bahkan kalau Bapak ngikuti di sana tadi ada yang bertanya, Bapak-bapak, mohon maaf kalau jawaban saya salah Pak Haji. Itu kan dia memvonis bahwa itu tidak mungkin. Sudah ngeblok, nggak mungkin. Karena apa? Karena memang sudah ditanam di hatinya. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Tapi padahal Allah menyebutkan itu sifat setan yang akan membuat kamu rugi. Itu kalau ibarat yang Bapak gampang itu, Bapak perjalanan dari Jakarta ke Bogor, bawa mobil, 18 itu ibaratnya nancep paku di ban-bannya Bapak, 18. Nyampe ke hajat Bapak ke Bogor enggak kira-kira? Enggak. Maka jangankan 18, 1 saja
Udah nggak bisa jalan. Ngebut di tol, di tekad, nggak apa-apa lah satu. Berbahaya nggak Pak? Bahaya. Bahaya. Jangankan paku satu, Pak Haji sampaikan tadi apa? Bocor alus. Iya. Nyampe enggak? Enggak nyampe. Goling. Apa bocor alus di luar itu? Ragu-ragu, khawatir, was-was, bertanya-tanya, Pegang-pegang. ngebatin, Dan nanya kapan nanya, terkabul? tanya-tanya itu bocor halus Pak, Kapan termasuk. terkabul? Allah nggak mau jawab. Yang jawab langsung Haji Marco. Kapan-kapan kita akan terkabul. Kapan-kapan bisa kebayar hutang. Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita kebayar hutang. Yakin kita akan terkabul. Mungkin lusa atau di bulan ini. Amin. Amin. Ya. Itu bocor alus istilahnya Pak Haji. Nggak boleh, nggak boleh. Was-was itu pekerjaan setan yang halus menggoda Bapak secara kasar, sudah menyerah dia goda secara halus, keragu-raguan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yang menggoda manusia, membikin hatinya was-was di dalam jiwa kita. Ya, di Jawa kita was-was, nggak boleh. Sementara kata Allah, orang ngasih. kata Allah, kalau hatimu bersih, jiwamu bersih, hatimu suci, jiwamu suci, maka kamu akan beruntung. Itu janji Allah. Ada kata-kata seperti itu. Nanti Bapak buka di surat As-Sams. Qad aflahamang zakkaha. Sungguh pasti kamu akan beruntung. Syaratnya zakkaha, bersihkan hatimu. Kalau kita beruntung artinya hidup ini selalu beruntung. Melangkah kiri dulu pun beruntung, kanan dulu pun beruntung, miring juga beruntung, nganan juga dapat untung. Maju beruntung, mundur pun beruntung. Yang dipegang bernilai. Apapun yang dia hajatkan, diomongkan, jadi kenyataan. Itu manusia yang beruntung. Syaratnya apa Pak tadi? Bersih. Apanya yang dibersihkan? Hatinya. Jadi itu boleh apa enggak ada? Enggak boleh ada satupun. Bersih. Tapi sebaliknya, kalau itu yang kita tanam, waqad khaba man dassaha, dan pasti kamu akan merugi. Setiap langkahnya salah saja Pak. Iya betul. Langkah apapun salah. Ngomong salah, gak ngomong ya salah. Nanggapin salah, gak nanggapin salah. Mundur salah, maju salah. Kebentur-bentur terus, apapun yang dipegang rugi. Pak Haji sampaikan tadi, apapun yang dipegang mangkrak. Nah, tapi harus seperti Abdurrahman bin Auf. Apapun yang dipegang bernilai. Barang rongsok pun jadi bernilai. Barang busuk pun berharga. Itu orang yang beruntung. Kenapa kita merugi? Kata Allah apa? Karena apa? Pasti kamu akan merugi. Karena kamu dassaha, mengotori apa? Hati. Hatinya dikotori dengan apa? 18 itu yang ngotori hati, maka kita jadi rugi. Kalau kita sudah sekarang baru tahu, kita bersihkan dengan mohon ampun kepada Allah, dengan sholat tobat. Karena Pak Haji ngajarinya untuk membersihkan dengan sholat tobat. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Karena dengan sholat itu hatimu menjadi
bersih, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita mohon ampun, dijanjikan Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12, hartamu dilipat gandakan. Wa yumditkum bi amwal, maka akan aku lipat gandakan hartamu. Syaratnya mohon ampun, berarti apa? Sama dengan yang tadi, hatinya harus bersih. Kenapa Pak hatinya harus bersih? Karena kalau hati bersih, mempengaruhi pikirannya juga jadi positif, ucapannya juga positif, tindakannya juga jadi positif. Kalau ini sudah menyatu dari hati, pikiran, ucapan, dan tindakan terbiasa, namanya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan ini di lingkungan kita, berarti menjadi budaya positif. Itu timbulnya budaya positif seperti itu. Asalnya dari mana? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Yakin, pasti karena Allah sudah berjanji. Lah saya nggak ada kegiatan Pak Haji. Gimana caranya? Apa mungkin? Yakin. Karena Allah sudah berjanji, innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan mengingkari janji. Pasti. Karena Allah kalau sudah berkehendak, gampang menurut Allah. Dari mana saja. Innama amruhu idza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun. Kalaulah Allah menghendaki segala sesuatu, Bapak bulan ini cair, punya pendapatan 10 miliar, kalau Allah sudah berkehendak, mudah bagi Allah, tinggal ucap kun, jadi, maka fayakun, jadi. Amin. Yakin Pak? Yakin. Itu perbaikan yang Bapak mohonkan ke Pak Haji untuk menjadi motivasi Bapak untuk melangkah ke depan. Betul. Siap Pak? Siap. Siap. Ajarin nyentongin duit cair 10M. Bapak harus yakin ya. Ya. Kan Bapak datang jauh-jauh dari Padang ke sini kan, kalau nggak yakinnya kuat mana mungkin nyampe. Iya betul. Ini yakin, nah, ini tinggal bicara cairnya aja 10 miliar. Harus. Jadi yang praktekin saya aja, Bapak aja, Ibu nggak usah. Iya. Terima beres. Iya. Ini kalau komen di sini ini termasuk komen di WA Nggak boleh. nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Komen di WA aja, Iya. tapi termasuk bikin status. Nggak boleh. Oh, bikin status. Bikin status self reminder. Oh, Tuhan adalah gini. Nggak boleh. iya. Saya udah nggak lagi. Nggak boleh. Iya. Bapak makan di restoran, Iya. di foto makanannya, Dipajang. taruh di status. Iya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti kan komen, nanti orang Oh, pada komen kan, juga. lu di mana ini, di mana? Jadi ketahuan kita lagi makan di restoran. Itu belum aku kasih tahu tadi. Mancing jengkel. Ngirimnya foto doang. Iya. Nggak boleh. Mikir cuan dulu ya. Nggak boleh. Jadi itu salah satu pemicu kita itu komen. Iya. Kita itu apa namanya itu. Mancing jengkel. Iya. Jadi pasang status tuh termasuk itu. Jadi aku udah nggak lagi. Ya Bapak, ini kasih uang bibit Pak Haji. Iya. Ini jangan untuk belanja. Iya. Tapi untuk dikomenin. Terus komen. Iya. Ya, kalau ditaruh plastik boleh, tapi kalau pas Di foto, taruh di status nggak boleh. tuang bibit. Ini untuk mancing memanggil kawan-kawannya, saudara-saudaranya, Betul. kawan-kawannya sesama rupiah, saudara-saudaranya, teman-temannya yang ada di Seluruh dunia. seluruh dunia, ada euro, ada pound sterling, ada Euro. Dolar. ada dolar. Euro pas. Tapi, jangan- Euro pas. jangan ada yang kalau yennya nggak usah ya. Oh iya. Kalau yen nggak usah. Oke ya. Yen ono, yen ora. Iya. Iya orang. Sok akeh yen ora. Jadi dipanggil hanya mengharap ridho Allah Ya. atas
karomah Anak. aminnya anak anak yatim RDAY Nah, Kendang kita Bek. sambungkan Iya. generatornya biar Allah. lampunya nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dan karomahnya anak yatim, aminnya anak yatim RDAY Kendang Bek, pimpinan Bapak Dwi Susanto bin Suwondo, Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti ganteng datang ke rumah saya ya bulan ini ya, datang bersama kawan-kawanmu, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang ya, ajak ya kawanmu ya dari manapun juga sebanyak, undang ya, Nggak boleh. ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, kawan-kawanmu dari mana saja, dari negara mana saja, saudara-saudaramu yang ada di mana saja, yang sebanyak. Saya butuh uang 10 miliar bulan ini. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya bersama kawan-kawan, saudara-saudaramu dari mana saja, sebanyak-banyak. Habis materi diulang-ulang, tidak usah dibikin, letakkan. Itu apa? Termasuk lembar apa sekali 3 begitu? Sekali 3. Sekali 3. Ya bareng-bareng. Taruh di plastik biar awet. Sehari berapa kali? Sehari bisa 3 kali, 5 kali. Ya habis sholat boleh. Lain. Kalau nggak begitu kita tahu lah. Keyakinan, tapi tidak usah ngarep. Ngarep. Beda ya. Iya. Hajat sama ngarep. Ya. Udah gini kok belum. Tapi yakin pasti datang. Sudah taruh, udah kegiatan yang lain, Ya. baca Quran, ibadah, bisa. Ya, bisa. Jangan masukin status nanti Pak ya. Itu kepancing jengkel, cemburu, jadi orang berpikir sama kita itu ada semua tuh kalau status tuh. Bisa kan Pak? Jangan dilanggar yang 18. Harus bisa. Ini yang meraktekin Bapak aja dulu. Jangan Ibu dikait-kaitin. Jangan. Ibu terima beres aja. Nanti kalau Bapak cair, ya nggak apa-apa. Ibu nanti nanya, Bapak terangin. Yang penting yang dari sekarang Bapak dulu yang meraktekin. Bisa? Cair ya? 10 M ya? Sip. Terkabul. Ini Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau sedekah subuh itu yang lebih bagus tuh kemana Pak Ji? Ke anak yatim kurung. Kalau Bapak di sana nggak ada, Bapak numpang di sini. Caranya? Yatim umroh transfer. Transfer Ya, ke admin ya? ya, Oh. transfer. Sama apa? Barokah. Nanti Bapak minta nomor rekeningnya, ada gak? Udah ada. Oh iya. Salat badiah qobliyah juga nggak boleh bolong. Pertahanin terus, bisa ya? Oke. Ini Pak Ji, ini hernia Pak Ji. Oh, dijilat sama istri. Kayak tadi kan ada tuh. Siapa yang tadi yang hernia? Yang dari Bandung. Yang tadi dijilat, Pak. Yang jendolannya dijilat sama istri. Dilat 9 kali terus diuyak pakai tangan kirinya sama kirinya ibu apa bapak diuyak 99 kali. Umur Bapak berapa? 60 berapa? Selama 63 hari, kadang baru di kalau dioperasi, aduh merembet kemana-mana. Jangan, dijilat. Kalau memang ibu nggak mau jilat, Bapak langsung telepon, video call sama Ismail. Ada dia khusus penjilat Ismail. Dari Lampung. Bisa Pak? Baik, bisa. Sip. Terima kasih. Ya, terkabul.